Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcastnya Pradana Kusuma di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Information System, Organization, dan juga strateginya. Kemarin kan kita udah bahas tentang e-business, kemudian Information System Global Today. Nah, hari ini kita akan bahas tentang organisasi dan juga strateginya. Untuk tujuan pembelajarannya adalah untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan pentingnya fitur organisasi yang membuat manajer ini menjadi lebih mudah untuk melakukan atau membangun sistem informasi itu berjalan dengan sukses. Kemudian mengevaluasi dampak dari informasi sistem pada organisasi atau pada perusahaan, kemudian mendemonstrasikan bagaimana Porter Competitive Force Model dan juga Value Chain Model yang membantu bisnis menggunakan sistem informasi dalam keunggulan kompetitif. Kemudian mendemonstrasikan bagaimana sistem informasi membangun atau membantu bisnis untuk saling bersinergi antara core competencies dan juga network based strategisnya untuk mencapai keunggulan kompetitif. Kemudian yang terakhir adalah untuk assess challenge pose atau melakukan tantangan-tantangan apa yang ada dalam strategi sistem informasi dan juga solusi manajemennya. Berikut adalah contoh dari the new US Airways to able to fly. Jadi problem di sini adalah intense competition dan juga environmental change. Seperti diketahui bahwa perusahaan maskapai penerbangan ini merupakan perusahaan yang bisnisnya adalah memiliki margin yang cukup kecil dibandingkan dengan bisnis yang lainnya. Mengapa demikian? Karena biaya yang mereka keluarkan untuk setiap melakukan penerbangan itu cukup besar ya. Dan akibat persaingan antara kompetitornya itu banyak perusahaan yang menurunkan harga mereka. Jadi dalam skala keuntungan mereka akan lebih mengecilkan profit mereka. Misalkan perusahaan-perusahaan pesawat yang low cost carrier itu tentunya akan sangat-sangat menguras resource dari perusahaan maskapai penerbangan. Kemudian solusinya adalah merevisi bisnis proses dan juga mengintegrasikan mereka dengan sistem informasi dan budaya sehingga dapat meningkatkan sales dan juga mengurangi cost. Kemudian caranya adalah untuk memilih sistem yang tepat dan juga teknologi yang mampu mengeliminasi sistem yang tidak relevan tadi atau sistem yang tidak bisa membantu perusahaan untuk men-increase sales dan juga reduce cost tadi. Lalu bagaimana organisasi dan sistem informasi? Apa itu organisasi? Kemudian fitur dari organisasi itu apa saja? Yang pertama adalah routines dan bisnis proses. Jadi ada bisnis prosesnya, kemudian ada politik, ada culture atau budaya, ada lingkungan, ada struktur dan juga fitur yang lainnya. Nah, di gambar sebelah kanan nih kita bisa lihat bahwa two-way relationship between organisasi dan juga informasi system. Jadi di antara organisasi dan juga sistem informasi tadi ada mediating factornya yang tadi udah saya sebutkan fitur organisasinya dari environmental, cultural, structure, business process, politik dan management decision. Lalu bagaimana sistem informasi ini berdampak bagi perusahaan dan juga bisnis perusahaan? Yang pertama berdampak pada ekonomiknya. Ya tentunya akan dari sisi produksi akan lebih melakukan efisiensi misalkan. Kemudian dari sisi integrasi akan bisa berintegrasi dari sisi manajemennya. Yang nantinya tentunya akan membantu perusahaan untuk lebih bergerak lebih cepat dibandingkan dengan pesaingnya atau kompetitornya. Kemudian organizational dan behavioral impact. Ini kaitannya dengan IT flattened organization. Bisa dilihat di gambar sebelah kanan. Di situ ada pemotongan dari sisi struktural perusahaan. Kalau yang tradisional itu ada 5 tahap, sedangkan dari IT flattened organization menggunakan sistem informasi itu menjadi 3 tahapan saja. Kemudian ada post industrial organization dan juga understanding organizational resistance to change. Jadi memahami resisten apa yang dapat mengubah si perusahaan. Kemudian adanya internet dan organisasi ini juga berdampak membantu sistem informasi. Kemudian implikasi dari desain dan memahami sendiri apa itu sistem informasi yang mampu diterapkan di perusahaan tersebut. Kemudian menggunakan sistem informasi untuk mengachieve competitive advantage. Menggunakan sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Jadi ini pembahasannya tentang 5 Porter Competitive Force Model, yaitu ada traditional competitors, ada new market entrants, ada substitute products and services, ada customers dan juga ada suppliers. Jadi ada 5 komponen dalam competitive force modelnya si Porter. Dari kelima ini harus saling berhubungan ya. Kalau traditional competitor ya tentang siapa sih kompetitor kita, siapa sih market leadernya. Kemudian new market entrance-nya siapa sih yang mungkin menjadi potential
kompetitor kita di pasar sedang kita jajaki di bisnis kita. Kemudian substitute products dan services ini kaitannya dengan bagaimana produk kita mampu digantikan dengan produk lain, produk substitusinya apa, atau misalkan jasa substitusinya apa. Kemudian customer, ya kita melalui hubungan bagaimana kita berinteraksi dengan konsumen kita, bagaimana keinginan konsumen kita, bagaimana kita memenuhi kebutuhan konsumen kita. Kemudian dari sisi supplier, kita bisa menentukan bagaimana sih apakah konsisten si supplier kita untuk memberikan dukungan dari sisi bisnis kita, atau misalkan dia justru punya pasar yang lain yang nantinya akan beralih. Bagaimana sih kondisinya kalau misalkan mereka tidak konsisten untuk memberikan bantuan atau supply kepada perusahaan kita, dan apa yang harus kita lakukan ketika hal itu terjadi. The Information System Strategy for Dealing with Competitive Force. Jadi ada beberapa strateginya. Yang pertama low cost leadership, ada product differentiation, ada focus on market niche, dan juga ada strengthen customer and supplier intimacy. Low cost leadership berarti kita bersaing dengan harga yang sesuai dengan apa yang market leader inginkan, atau bahkan kita bisa bersaing dengan harga mereka lebih murah lagi kayak gitu. Kemudian sisi product differentiation berarti kita punya produk yang berbeda dengan kompetitor kita. Sedangkan focus on market niche ini lebih kepada fokus pada pasar, pada ceruk tertentu dengan segmen dan target yang tertentu. Sedangkan strengthen customer dan supplier intimacy ini kaitannya dengan bagaimana kita membangun hubungan dengan customer dan juga supplier kita sehingga bisnis kita berjalan dengan baik. Kemudian ada impact di internet. Impact of competitive advantage, seperti ketahui bahwa internet ini sangat membantu atau sangat menjadi sebuah fondasi ya dalam sistem informasi di sebuah perusahaan. Dan tentunya karena semua ini menggunakan dengan metode telekomunikasi, makanya kita harus benar-benar memanfaatkan internet ini dengan baik sekali. Apabila ada terjadi sesuatu, nanti juga akan berpengaruh pada sistem informasi di perusahaan tersebut. Nah, kemudian di business value chain model, yaitu extending the value chain atau value web, ini ada 4 kegiatan yang dilakukan. Yang pertama ada sinergis, core competencies, network based strategies. Untuk masing-masing kegiatannya ini di sini kita lihat ada strategic alliance partner firms, ada supplier, customer, dan juga indirect supplier. Kemudian di dalam sistemnya ini terhubung menjadi satu yang disebut sebagai ERP system, yaitu kaitannya dengan istri, firms atau perusahaan itu sendiri, dan juga core transaction systemnya. Jadi keempat ini, the value web ini saling terhubung menjadi satu di ERP sistemnya. Kemudian ada sinergi, enhancing core competencies, dan network based strategies, yaitu network economic, ada virtual company strategi, dan juga business ecosystem. Seperti ketahui kalau misalkan kita ikut ekosistem yang Samsung atau misalkan ekosistem yang Apple, yaitu mana yang pengen kita pilih. Baik, mungkin sekian pembahasan saya pada pertemuan kali ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.